Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Arvianto Sukba, mahasiswa Universitas Hasanuddin dari Fakultas Kehutanan Prodi Konservasi Hutan dengan NIM M0312210001. Kali ini saya akan membawakan materi yakni dampak Omnibus Law dalam sektor kehutanan. Ada 4 potensi dampak kebijakan Omnibus Law di sektor kehutanan. Yang pertama, mudahnya perizinan pemanfaatan kawasan hutan. Perubahan signifikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah mengenai mekanisme perizinan pemanfaatan kawasan hutan yang hanya diberlakukan pada pemanfaatan hutan kayu, sedangkan untuk pemanfaatan bukan kayu serta jasa lingkungan hanya berupa formalitas untuk memenuhi standar umum. Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, seluruh jenis perizinan pemanfaatan kawasan hutan tercantum secara lengkap di mana terdiri dari 8 poin. Jenis perizinan terbagi menurut fungsi dan peruntukan hutan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, mekanisme perizinan disederhanakan menjadi hanya ada satu jenis, yaitu berupa perizinan berusaha. Imbas dengan adanya undang-undang ini adalah pencabutan pasal 27 hingga 29 pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, sehingga intervensi terhadap kawasan hutan melalui skema perizinan berusaha ini akan semakin masif dan efektif. Dominannya akan semakin mempermudah pihak mana saja, terutama yang bermodal dan berkuasa untuk mengajukan perizinan berusaha di dalam kawasan hutan. Kemudian, pemberian perizinan tanpa pertimbangan aspek ekologis sangat riskan terhadap dampak lingkungan yang akan ditimbulkan ke depannya. 2. Pemanfaatan kawasan hutan lindung semakin tak terproteksi. Prinsip dasar pembatasan pemanfaatan yang ada di hutan lindung bertujuan untuk menjamin hutan lindung tetap mempertahankan fungsi pokoknya, yaitu sebagai kawasan hutan yang memiliki fungsi utama sebagai sistem penyangga kehidupan seperti mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Rencana penerapan Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat mengancam pola pemanfaatan yang ada di dalam hutan lindung. Jenis pemanfaatan hutan lindung yang awalnya hanya berupa jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, menjadi dapat dimanfaatkan lebih beragam karena ditambahkannya klausa pemanfaatan kawasan hutan, seperti halnya pemanfaatan panas bumi tanpa perlu izin tetapi hanya berupa pemenuhan NSPK atau norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta penggunaan kawasan melalui persetujuan pinjam pakai tersebut telah berpindah kewenangan ke pemerintah pusat. Konsekuensi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, eksistensi kawasan hutan lindung sangat riskan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang cenderung eksploitatif, seperti contohnya alih fungsi ke pertambangan, perkebunan, dan lain-lain. Hal ini secara jelas dapat menyebabkan hilang dan rusaknya hutan lindung yang bernilai sebagai penyangga kehidupan secara permanen. Terlebih, peran pemerintah pusat semakin tersentral, sehingga dengan mekanisme sentralistik ini dapat menimbulkan ketimpangan pemanfaatan yang diterima antara pusat dan daerah. 3. Hilangnya AMDAL sebagai pintu gerbang terakhir penyelamatan lingkungan. Perubahan poin mendasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, di antaranya dicabutnya terminologi atau izin lingkungan, berimplikasi pada berubahnya posisi AMDAL dalam proses perizinan berusaha, di mana AMDAL bukan lagi sebagai hal yang wajib untuk memutuskan kelayakan izin usaha, akan tetapi hanya menjadi pertimbangan saja. Ironisnya lagi, wajib AMDAL hanya diberlakukan pada kriteria usaha yang proses dan kegiatannya berdampak penting terhadap lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi budaya. Konsekuensinya semakin maraknya izin pendirian usaha yang tidak perlu melakukan wajib AMDAL, menimbulkan dampak lingkungan yang semakin tak terkendali. Dari hal ini, pemerintah terlibat sama sekali tidak memindahkan pertimbangan lingkungan dalam kegiatan pembangunan. 4. Semakin mudahnya perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, serta penggunaan kawasan hutan.
yakni rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan keleluasan kepada pemerintah dalam hal memutuskan perubahan peruntukan kawasan hutan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan harus melalui persetujuan DPR. Akan tetapi dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini hanya pemerintah saja yang memutuskan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan dan tidak perlu sampai ke pintu DPR, kecuali pada kebijakan-kebijakan yang mendukung proyek-proyek strategis nasional. Hal ini berimbas pada hilangnya fungsi pengawasan dari masyarakat dalam melaksanakan pembangunan hutan dengan menyampaikan aspirasinya melalui DPR, terutama terkait rencana peruntukan hutan dan pemanfaatan hasil hutan. Hal ini dapat dikhawatirkan akan semakin banyaknya konservasi hutan yang tak sesuai fungsi kawasannya lagi, yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berkuasa tanpa pengawasan dan sepengetahuan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.